Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, jamahlah setiap hati kami, supaya kami dengan sukacita menerima apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Ulangan 28 ayat 1-14. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Ulangan 28 ayat yang ke-6. Tertulis demikian, "Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini dalam situasi pandemi, aktivitas keluar dan masuk rumah, keluar dan masuk kendaraan, keluar dan masuk gedung, keluar masuk kota, keluar masuk negara, menjadi suatu kegiatan yang sangat dipertimbangkan dan diperhatikan. Sebelum masuk ke gedung, orang-orang dianjurkan untuk memakai desinfektan. Keluar gedung juga demikian, memakai desinfektan. Mau keluar dari kota, harus ada tes kesehatan. Masuk ke sebuah kota, harus menunjukkan bukti sehat. Dulu, aktivitas masuk dan keluar tidak begitu menjadi perhatian kita, saudara. Tapi sekarang benar-benar dipikirkan dan diputuskan dengan hati-hati. Sebelum adanya wabah penyakit saat ini, di mana-mana turis memenuhi berbagai lokasi. Tapi sekarang, banyak tempat wisata yang sepi karena adanya larangan keluar masuk. Banyak pemerintah juga membuat daftar berisi larangan masuk bagi warga negara tertentu ke dalam negerinya dan larangan untuk keluar bagi warga negaranya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keamanan dalam negeri dari serangan wabah penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kaitannya dengan apa yang terjadi saat ini, kita dapat belajar dari firman Tuhan mengenai apa yang dikatakan firman Tuhan bagi kita. Dalam Ulangan 28 ayat 1-14 tertulis mengenai berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima ketika kita taat kepada perintahnya. Salah satu berkat yang Tuhan berikan dinyatakan dalam ayat yang ke-6, yaitu diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Berkat ini merupakan berkat perlindungan dari Tuhan saat umatnya keluar dan masuk rumah atau keluar dan masuk kota. Dengan kata lain, saudara, pergi dan pulang selalu diberkati Tuhan, dan kemanapun melangkah ada perlindungan Tuhan. Berbagai berkat Tuhan yang lainnya disebutkan dalam perikop ini, yaitu berkat penyertaan, berkat keturunan, berkat dalam usaha, berkat dalam hal makanan, berkat perlindungan, berkat pembelaan, dan berkat kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai lawan dari berkat adalah kutuk. Dan firman Tuhan berkata bahwa apabila umatnya tidak mendengarkan perintahnya, tidak taat kepada firman-Nya, maka mereka akan mengalami kebalikan dari berkat. Dalam ayat yang ke-19 tertulis, "Terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar." Tentu tidak ada dari kita yang mau hidup di bawah kutuk, tapi kita mau hidup selalu di dalam berkat Tuhan. Saudara dan saya sudah dibebaskan dari kutuk oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah dibenarkan, kita telah disucikan, kita telah dibaharui oleh Tuhan.
dan dilimpahi dengan rahmat dan kasih setia Tuhan. Janji berkat dan perlindungan Tuhan tersedia buat saudara dan saya. Ada satu hal saudara yang menjadi bagian kita, yang perlu kita lakukan. Hal yang sederhana, yang adalah perintah Tuhan bagi kita, yaitu bahwa kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apabila kita taat kepada firman Tuhan, maka berkat dan pemeliharaannya akan dilimpahkannya atas kita. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa ada orang-orang yang taat kepada Tuhan, tapi mengalami situasi yang tidak baik? Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataan seperti itu tidak menghilangkan kewajiban kita untuk tetap mentaati Tuhan. Dan kenyataan itu tidak meniadakan janji berkat Tuhan atas kita. Ada hal-hal yang tidak kita mengerti terjadi dalam kehidupan ini. Namun dalam semuanya itu, biarlah kita tetap berpegang pada kebenarannya, tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tetap lakukan bagian kita, yaitu untuk dengar-dengaran dan melakukan perintah Tuhan. Ayub, orang yang benar, juga mengalami ujian, namun ia tetap setia kepada Tuhan. Para rasul juga demikian, mengalami ujian dan aniaya, tapi mereka selalu teguh dalam iman. Sekali lagi saudara, kenyataan bahwa ada orang-orang benar yang mengalami situasi yang tidak baik tidak meniadakan janji berkat Tuhan atas kita. Janjinya tetap berlaku. Janjinya ya dan amin. Inti pesan firman Tuhan dari ayat-ayat dalam perikop ini adalah agar kita senantiasa dengar-dengaran kepada Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga mengatakan bahwa perintah-perintah Tuhan tidaklah berat. Kita akan dimampukan dan berkemenangan karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan akan diberikannya kepada saudara dan saya yang senantiasa taat kepada Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, Tuhan akan menyertai dan melindungi saudara. Tuhan akan menyertai dan melindungi kita semua, sampai kepada akhir zaman, sesuai dengan janjinya kepada kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar saat ini. Betapa luar biasa dan indahnya janji-Mu Tuhan atas kami. Janji berkat perlindungan yang Tuhan berikan saat kami pergi dan pulang, saat kami masuk dan keluar dari tempat-tempat di mana kami berada. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami imani ya Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu terjadi atas kehidupan kami. Dalam situasi saat ini, di mana kekhawatiran dan ketakutan melanda, janji firman-Mu menjadi kekuatan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, menyertai kami di setiap waktu dan keadaan. Engkau memagari kami dengan kasih setia. Engkau melindungi kami dan meluputkan kami dari segala mara bahaya. Berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, Tuhan berikan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan kami terima berkat-Mu Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan dan lakukan memuliakan nama Tuhan. Sembuhkanlah ya Tuhan yang sedang mengalami sakit. Pulihkan dan sempurnakan kesehatan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang dalam pergumulan, persoalan, dalam masalah rumah tangga, keluarga, masalah pekerjaan, hutang piutang dan segala masalah lainnya, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan kepada mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat Tuhan tercurah atas setiap anak-anak Tuhan. Bukan hanya berkat-berkat jasmani,
Terlebih lagi, berkat-berkat rohani, damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan surgawi Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.